Shalom untuk kita semua, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Bapak dosen dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vienta Putri Silaban, NPM 200910196, kelas F, semester 3, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di video kali ini, saya akan membawakan topik yang berjudul model pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengkerucut pada tujuan khusus. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli, yang pertama Trianto. Menurut Trianto, pada tahun 2015 halaman 51, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencana pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Saifuddin dan Berdiati pada tahun 2014 halaman 48. Yang ketiga, menurut Sukmadinata dan Saudi, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Sukmadinata dan Saudi pada tahun 2012 halaman 151. Yang keempat, menurut Joy dan Well dalam Rusan pada tahun 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat adanya kesamaan ciri khusus yang menyelubungi semua pengertian model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah pola atau rencana sistematis. Yang kedua, jenis model pembelajaran. Menurut Joy dan Well dalam buku Suprihagrum pada tahun 2013 halaman 186, model-model mengajar atau pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekan kepada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Model ini menerapkan teori belajar, behavioristik, dan kognitifik. Ada 7 model yang termasuk dalam rumpun ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Individual Thinking Model atau model berpikir induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Yang kedua, Inquiry Training Model atau model pelatihan inquiry atau penyingkapan atau penyelidikan yang dikembangkan oleh Richard Schutzman. Yang ketiga, Science Inquiry, penyelidikan ilmiah yang dikembangkan oleh Joseph J. Schwab. Yang keempat, Concept Attachment atau pencapaian konsep oleh Jarowe Brunner. Yang kelima, Cognitive Growth atau pertumbuhan kognitif dikembangkan oleh Jane Paget. Yang keenam, Advanced Organization Model atau model pengaturan penyelenggaraan tingkah laku oleh David Altshuler. Yang ketujuh, Memory atau daya ingat oleh Harry Lorenen. Yang kedua, Personal Model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpunan ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model-model mengajar dalam rumpun ini sesuai dengan paradigma student centered atau pembelajaran berpusat pada siswa dan peserta didik. 3. Social Interaction Model atau model interaksi sosial.
Rumpun model mengajar social interaction model menitik beratkan pada proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Keempat, behavioral model atau model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian perubahan yang terjadi harus diamati sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan dapat diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdayana pada tahun 2016 halaman 132 sampai 182, macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Model inquiry atau inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekan proses berpikir secara kritis, secara analitis kepada peserta didik agar mencapai dan menentukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Yang kedua, model pembelajaran konstekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran konstekstual adalah aktivitas peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton atau mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran konstekstual yang membuat khas jika dibandingkan dengan model lain, yakni sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme atau mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry didasarkan pada penyikapan, penyelidikan atau pencarian dan penyelusuran. Yang ketiga, bertanya sebagai refleksi dan keinginan setiap individu. Yang keempat, learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima, modeling dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi, proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga, model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam model pengajaran ekspositori, seseorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah, sehingga menyebabkan arah pembelajarannya monoton karena sangat ditentukan oleh kewibawaan ceramah guru. Keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah problem-based learning, yang diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran menekan para proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai pembelajaran. Dalam pembelajaran project-based learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar dan beragam. Project-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang paling kuat karena meningkatkan kompetensi siswa secara holistik, baik dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan melalui pendekatan konseptual yang dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan. Yang ketujuh, model pembelajaran atau PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terlebih menyenangkan. 8. Model pembelajaran kuantum atau quantum learning. Kerangka perencanaan dalam pembelajaran kuantum adalah tandur.
yaitu tumbuh, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Komponen utama pembelajaran kuantum dapat berupa 1. Peta komputer sebagai teknik belajar efektif. 2. Teknik memori adalah teknik yang dimasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan kerja otak. Yang ketiga, sistem pasat lokasi. Yang keempat, teknik akrostik, teknik menghafal dengan cara mengambil huruf depan dari materi yang diinginkan, kemudian menggabungkannya. Inti metode pembelajaran ini menggunakan berbagai cara untuk membuat pembelajaran menerap dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Cara yang bisa sangat interaktif dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan langsung untuk mendemonstrasikan materi diiringi pernyataan seperti yel atau motivasi. Kesembilan, model pembelajaran terpadu merupakan model yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Pembelajaran terpadu terbagi menjadi 10 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, model penggalan. 2. Model keterhubungan. 3. Model sarang. 4. Model urutan. 5. Model bagian. 6. Model jaring laba-laba. 7. Model galur. 8. Model keterpaduan. 9. Model celupan. 10. Model jaringan. 10. Model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap menekankan dua hal, yakni penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. Efisiensi adalah kunci dari model pembelajaran ini. Merangkap beberapa rombongan belajar dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat PKR meliputi yang pertama model PKR 221, 2 kelas, 2 pelajaran, dan 2 ruangan. Kedua, model PKR 222 berarti memiliki 2 kelas dan 2 pelajaran dan pada 2 ruangan. Yang ketiga, model PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. 11. Model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekankan pada penyusunan tugas terstruktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik guna mengalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Bentuk tugas terstruktur meliputi laporan ilmiah, portofolio, produk, ciptaan peserta didik, makalah individu, makalah kelompok tersebut. Yang ke-12, model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitikberatkan pada pengumpulan karya terpilih dari suatu kelas secara keseluruhan yang bekerja sama kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Prinsip dasar model pembelajaran portofolio yaitu prinsip belajar peserta didik aktif dan kelompok kooperatif untuk menghasilkan produk portofolio secara bersamaan. 13. Model pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Pembelajaran tematik mempunyai beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama bersifat konstekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tema. Yang ketiga, efisiensi terdiri dari beberapa pelajaran sekaligus. Demikianlah hasil video saya ucapkan sekian dan terima kasih. Unika Jaya, Unika Smart. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.